Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sangat sejati, Bapa kami yang sangat kami cintai, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kehidupan kami, buat semuanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa yang baik, layakkan setiap kami untuk datang menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, untuk bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah kami akan berkenan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami Tuhan. Bagi ibadah kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama kita buka hati, kita mau sembah Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersama-sama kita mengucap syukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
bukan pintu airku, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalamku dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, bukan penari, bukan menari dan bersumpah padamu. Oh Yesusku, airku bagai rusa rindu selalu ku hidup dalamku dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari angkat suaramu, katakan, ku kan menari dan bersuka padamu. Oh Yesusku, dan bukan pintu airku, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, bukan berdari dan bersuka padamu. Oh Yesusku, dan bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, oh Yesus, panggil Yesus. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bagai rusa yang rindu, ku haus akan kasih-Mu. Ku haus akan ku bersuka sekebaikan-Mu Tuhan, sekalian-Mu, sekebaikan-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku, tak pernah lepaskanku. Kau begitu mengasihiku. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Yang Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang kami sembah, yang kami agungkan Tuhan. Kami tidak mau melihat keadaan di sekeliling kami, namun kami hanya mau melihat, kami hanya mau memandang kepada kekuatan-Mu, pada Allah kami yang akan menolong kami, yang sanggup menolong kami dengan kuasa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu bagi kami tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
sekedar pujian Tuhan, namun inilah pernyataan hati kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami nyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami
Kami tidak mau pandang Tuhan sekitar kami. Kami tidak mau pandang keadaan kami Tuhan. Meskipun kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Namun kami percaya Engkaulah segala-galanya. Bahkan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu yang akan menjadi bagian setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Belsa Irbandi Tuhan pada saat ini. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, kehidupan kami boleh diubahkan. Iman percaya kami boleh semakin dikuatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua sudah masuk di bulan yang baru, yakni bulan kelima tahun 2020 di tanggal 3. Kita mengucap syukur kita boleh ada di hari ini dalam keadaan baik sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan masih dalam suasana pemberitaan firman Tuhan yang sedikit berbeda, karena kita masih akan beribadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan lewat video berikut ini. Kita semua dalam upaya mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, yakni dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tetap terus semangat, maju terus di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua, bahkan lewat persoalan saat ini sekalipun. Mari kita buka firman Tuhan, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Satu ayat saja saya akan baca untuk kita semua. Nanti secara utuh, secara komplit dari ayat 15 sampai 21, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Tapi saya akan membaca satu ayat saja sekarang untuk kita semua, yakni di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini kalimat yang menarik, kalimat yang indah, karena kalimat ini diucapkan oleh seorang Yusuf. Kita tahu cerita Yusuf, dia adalah anak dari Yakub. Dia memiliki banyak kakak-kakak dan memiliki satu adik laki-laki, yakni Benyamin, satu ayah dan satu ibu. Kita semua mengetahui perjalanan hidup Yusuf tidak mudah, bagaimana saudara-saudaranya iri dengan dia, bahkan membuangnya, menjualnya sebagai budak, kemudian berbohong kepada ayah mereka Yakub dan mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan oleh binatang buas. Kemudian Yusuf masuk bekerja di rumahnya Tuan Potifar, difitnah oleh istri dari Potifar, kembali masuk ke dalam area yang lebih bawah lagi, dibuang ke penjara. Di penjara pun ia sempat dilupakan, tetapi sampai pada akhirnya Yusuf diangkat naik oleh Tuhan menjadi pemimpin. Pada waktu itu usianya 30 tahun, Alkitab mencatat. Dan setelah melewati berbagai proses kehidupan yang tidak mudah, Yusuf pun akhirnya bisa memelihara hidup suatu bangsa dan memelihara hidup ayah dan anak-anaknya, ayah dan saudara-saudaranya semua. Dan apa yang terjadi? Tiba satu waktu di mana Yakub akhirnya meninggal dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf serta mereka takut bahwa Yusuf akan berbuat jahat membalas dendam. Tetapi Yusuf mengatakan satu kalimat yang indah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik. Saudara, ternyata Yusuf memahami maksud Tuhan yang indah lewat perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup yang tidak mudah, perjalanan hidup yang memproses Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa. Dia pada akhir hidupnya memahami maksud dari Tuhan lewat hal-hal yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang memahami maksud Tuhan lewat perjalanan hidup. Saya percaya kita semua memiliki perjalanan hidup kita masing-masing. Tentu ada suka, ada duka, ada hal yang mudah, ada hal yang tidak mudah. Tetapi hari ini biarlah kita semua boleh sama-sama belajar memahami maksud Tuhan di balik perjalanan hidup. Termasuk pada saat ini, kenapa kita semua harus beribadah secara online? Maksud Tuhan apa ya? Kenapa kita harus menghadapi virus corona? Kenapa Tuhan mengambil orang yang dikasihi? Mengapa Tuhan berbuat ini? Kenapa pekerjaan saya mengalami pergumulan? Hari ini jangan bertanya mengapa-mengapa, tapi coba belajar pahami maksud Tuhan di balik ini semua. Nah, kita akan belajar hari ini apa maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kata maksud di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tujuan, kehendak, dan niat. Sehingga saya berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengerti tujuan, kehendak, dan niat Tuhan di balik hal-hal yang kita alami dalam kehidupan saat ini.
Termasuk hari ini kalau kita belajar bagaimana Yusuf pada akhirnya mengerti kenapa dia harus melewati proses yang begitu berat. Dia harus dibuang, dia harus dijual menjadi budak, dia harus masuk penjara. Ternyata supaya akhirnya dia diangkat naik menjadi pemimpin dan lewat hidupnya di posisi puncak sebagai Perdana Menteri di Mesir, dia bisa memelihara hidup bukan hanya hidup ayahnya dan anak-anak dari ayahnya, tetapi memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hari ini biarlah apapun yang kita saat ini sedang alami, mungkin masalah dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, situasi saat sekarang ini yang tidak mudah, virus corona yang sedang merebak menjadi pandemi di mana-mana, kita bisa belajar memahami maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa di hidup kita. 3 hal yang bisa kita pelajari dari satu ayat ini, memahami maksud Tuhan lewat peristiwa yang terjadi di hidup kita. Yang pertama, mari sekali lagi kita perhatikan di ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Perhatikan kalimatnya begitu indah, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Jadi yang pertama bisa kita pelajari memahami maksud Tuhan lewat berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan selalu punya maksud untuk kebaikan saudara dan saya. Hari ini mungkin persoalan berat sekalipun, masalah pelik sekalipun yang saudara sedang alami, saya tidak tahu, mungkin saudara mengalami pergumulan dalam keluarga, masalah di dalam lingkungan, pergumulan di dalam situasi kondisi yang berat, tidak mudah seperti saat sekarang ini. Dengar baik, kalau kita percaya bahwa kita adalah umat Tuhan, Tuhan punya maksud untuk kebaikan saudara dan saya. Mengapa sampai dia izinkan hal ini, hal itu terjadi? Hari ini jangan komplain, jangan marah, jangan menjadi kecewa dengan Tuhan, tapi bersyukur bahwa ternyata kita percaya Tuhan punya maksud baik di balik ini semua. Kalau kita lihat kembali lagi dalam peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ternyata Yusuf sudah sadar bahwa semua itu tujuan untuk kebaikan. Kenapa sampai dia harus dibuang? Kenapa dia sampai harus bekerja di rumahnya Potifar? Kenapa dia harus masuk ke penjara? Akhirnya mau tidak mau dia bertemu dengan Firaun, pemimpin tertinggi Mesir. Tuhan memberikan hikmat kepadanya, mengartikan mimpi daripada Firaun sehingga akhirnya dia diangkat naik menjadi pemimpin Mesir. Bahkan ia bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata di balik peristiwa-peristiwa pelik, berat, masalah yang cukup sulit sekalipun, Tuhan punya maksud kebaikan untuk Yusuf, bahkan untuk saudara dan saya. Hari ini tetap percaya bahwa apapun yang saat ini saudara sedang alami, saudara mungkin hari ini mengalami pergumulan lewat pandemi ini di pekerjaan, mungkin mengalami pergumulan di keluargamu, mengalami pergumulan di dalam bidang usahamu, di dalam hal apapun. Kalau engkau sungguh-sungguh yakin kau adalah umat Tuhan, Tuhan punya maksud untuk kebaikan bagimu dan bagiku. Saya ingat satu cerita tentang Walt Disney. Saudara mungkin pernah mendengar nama Walt Disney. Walt Disney adalah seorang pelopor di dalam industri animasi Amerika. Dia adalah seorang pengusaha juga, dia seorang animator, dia seorang penulis, dia seorang pengisi suara, dia seorang produser film. Dan kita semua pasti pernah mendengar nama tokoh-tokoh animasi yang diciptakan oleh Walt Disney seperti Cinderella, Pinocchio, Dumbo, Bambi, kemudian Mickey Mouse, dan sebagainya, saudara. Dan Walt Disney ini sangat terkenal karena dia menciptakan dunia imajinasi yang indah buat anak-anak lewat karya-karyanya. Bahkan bukan hanya itu, Walt Disney yang lahir tahun 1901, wafat 1966, dia memiliki amusement park atau taman fantasi yang dikenal dengan nama Disneyland, saudara. Sehingga banyak anak-anak pergi bermain ke sana karena mereka senang bermain. Tapi tahukah saudara, di balik kesuksesan dia, ternyata dia memiliki masa kecil yang cukup sulit. Di usia 10 tahun sampai dengan usia 16 atau 17 tahun, selama 6 sampai 7 tahun di usia di mana dia seharusnya bermain, tetapi dia tidak dapat bermain. Dia harus membantu ayahnya mencari uang. Setiap hari selama 6 sampai 7 tahun dari umur 10 tahun dia harus bangun jam 4.30 pagi walaupun itu musim dingin dengan suhu yang sangat-sangat turun, sangat dingin di luar sana. Dia harus bangun pagi untuk membagikan koran. Dia menjadi loper koran setiap pagi dan setiap sore. Saudara, dia tidak punya waktu untuk bermain, dia tidak punya waktu untuk bersenang-senang seperti anak-anak seumurannya pada waktu dia masih remaja. Lalu apa yang terjadi? Ternyata keadaan sulit waktu remaja itu membuatnya ingin menciptakan taman bermain, ingin menciptakan
gambar-gambar, ingin menciptakan cerita-cerita yang membuat anak-anak senang mendengarnya sehingga mereka boleh hidup dalam dunia anak-anak bermain yang luar biasa. Saudara, dia akhirnya menyadari ketika sudah jadi semua, dia sudah sukses, dia sudah menciptakan banyak tokoh-tokoh animasi, film-filmnya menang Oscar, kemudian dia punya amusement park atau taman bermain yang kenal dengan nama Disneyland. Dia baru sadar ternyata, oh, Tuhan izinkan masa kecil yang cukup sulit baginya, supaya akhirnya dia boleh terdorong dengan semangat untuk menciptakan masa kecil yang indah buat banyak anak-anak lain di luar sana. Saudara, hari ini pun demikian. Kalau engkau sudah mengalami masa-masa berat, ingat, maksud Tuhan selalu adalah untuk kebaikan dirimu dan diriku. Kalau hari ini kau mengalami masa-masa sulit, ingat, kau adalah umat Tuhan. Tuhan punya maksud untuk kebaikan saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sekali lagi kita perhatikan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara perhatikan ada kata-kata tetapi Allah, berarti ada pribadi Allah. Di sini yang merekarkakan untuk kebaikan bukan dirimu, bukan diriku, tapi Allah itu sendiri. Berarti yang kedua, kita belajar memahami maksud Tuhan, memahami maksud Allah lewat peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Yang kedua, maksud Allah pasti sejalan dengan firman-Nya. Kalau Tuhan punya maksud, itu tidak mungkin bertentangan dengan firman. Artinya saudara, kalau Tuhan punya maksud, itu pasti selalu dikerjakan untuk menggenapi firman-Nya. Kalau hari ini ada hal-hal yang mungkin berat, sulit, tidak mudah, sedang kau alami dalam hidup dengan baik, itu pasti tujuannya supaya firman Tuhan tergenapi. Tujuannya supaya apa? Firman Tuhan boleh digemakan, nama Tuhan boleh dimuliakan, saudara. Karena apa? Karena yang merekarkakan untuk kebaikan ini adalah Allah itu sendiri, dan Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Allah itu adalah pribadi yang tidak mungkin lalai menepati janjinya dan perkataannya. Hari ini saya percaya, kalau kita yakin kita adalah umat Tuhan, hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, berat, sulit sekalipun, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya maksud sejalan dengan firman-Nya, supaya terjadi penggenapan akan firman-Nya, saudara. Saya ingat satu cerita tentang sepasang suami istri yang mengalami masalah pergumulan ekonomi, saudara. Mereka harus membayar banyak hal, mereka mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak belum diurus, rumah orang tua semua belum diurus. Tetapi mereka sampai di satu titik, akhirnya mereka menemukan ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Jika kamu berdoa dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, ini apa yang terjadi walaupun keadaan sulit, ekonomi, mereka harus bayar hutang, mereka harus menjalankan usaha mereka, bayar sekolah anak, ngurus orang tua, ngurus orang-orang lain. Tiap malam mereka akhirnya berlutut, berdua, bergandengan tangan, berdoa, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan akhirnya lewat perjalanan hidup malam demi malam, berlutut, bergandengan tangan, sepakat berdoa suami istri. Tuhan menjawab doa-doa mereka pelan-pelan, saudara. Dibuat Tuhan lancar usahanya. Tuhan membuat semua persoalan indah, ada jawaban tepat pada waktu Tuhan. Saudara, akhirnya lewat masalah yang dialami mereka dalam perjalanan hidup mereka, firman Tuhan tergenapi. Ternyata Tuhan rindu agar mereka berdua sebagai sepasang suami istri boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mereka menemukan Tuhan. Hari ini pun sama, saudara, apapun yang sedang kau hadapi dalam hidupmu, berat sekalipun, selalu ada maksud Tuhan. Dan kita mau memahami maksud Tuhan. Yang kedua, maksud Tuhan itu pasti sejalan dengan firman-Nya, tidak bertentangan dengan firman-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mari kita perhatikan sekali lagi di ayat yang ke-20. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan kalimat di akhir, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Now, baru sekarang ini dia mengerti, saudara, di mana saat itu Yakub sudah tiada, Yakub sudah meninggal. Dia baru mengerti bahwa ternyata Tuhan izinkan itu semua untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, yang terakhir,
memahami maksud Allah, maksud Tuhan lewat peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, maksud Tuhan terkadang tidak bisa langsung kita mengerti. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita akan mengerti maksud Tuhan dari peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Kita tidak bisa langsung, kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengerti maksud Tuhan, saudara. Tapi jalani aja, percaya aja. Karena nanti seiring perjalanan waktu, saudara akan mengerti, oh ternyata Tuhan punya maksud seperti ini. Ada orang yang sedih, Tuhan kenapa engkau panggil dia, orang yang aku kasihi. Detik itu dia belum mengerti, saudara. Tapi kemudian berapa tahun kemudian dia baru mengerti, oh ternyata Tuhan izinkan orang yang dikasihi dipanggil karena ternyata orang ini harus menghadapi situasi yang lebih berat ekonominya. Kalau bersama orang yang dikasihi, tambah berat, dia tidak mungkin kuat melewatinya. Contoh. Ya, ada orang yang mungkin bertanya, Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami ini? Detik itu dia belum bisa mengerti maksud Tuhan. Tapi seiring perjalanan hidup, dia baru mengerti, oh, kenapa Tuhan izinkan terjadi. Ini yang mau saya katakan, saudara. Terkadang kita tidak bisa langsung mengerti maksud Tuhan. Seperti Yusuf tadi, dia tidak bisa langsung mengerti, kenapa aku harus dibuang oleh saudaraku? Kenapa aku harus dijual sebagai budak? Kenapa aku harus difitnah oleh Tante Poti? Kenapa aku harus masuk di penjara, dilupakan oleh kepala penjara dan sebagainya? Dia baru mengerti di saat-saat yang jauh kemudian, saudara. Bahkan setelah Yakub ayahnya meninggal, dia baru mengerti ternyata Tuhan merekarkan kebaikan supaya dengan maksud hari ini aku bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hari ini, saudara, saya percaya apapun yang kau sedang hadapi dalam hidup, mungkin itu perkara berat sekalipun, saudara. Mungkin itu masalah susah, sulit sekalipun. Tapi dengar baik, saudara, Tuhan punya maksud yang baik, yang pertama. Yang kedua, pasti sejalan dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, kita tidak bisa langsung mengerti hari ini maksud Tuhan. Tapi percayalah, berjalanlah dengannya. Perjalanan waktu akan menyingkapkan maksud Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Sebagai penutup, saudara, saya ingat satu cerita tentang seorang tokoh wanita yang bernama Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt dikenal sebagai istri dari Presiden Roosevelt. Dia sebenarnya adalah seorang aktivis, dia seorang diplomat, dia juga seorang pejuang hak asasi manusia, tapi kiprahnya paling terkenal karena dia menjadi First Lady atau Ibu Negara Amerika dari tahun 1933 sampai 1945. Cukup lama, sekitar 12 tahun, dan dia adalah Ibu Negara terlama Amerika Serikat karena suaminya menjabat 3 periode. Pada waktu itu belum ada peraturan resmi di Amerika bahwa presiden harus menjabat hanya maksimal 2 kali, tetapi tetapi suaminya menjabat 3 kali dan suaminya pun meninggal dalam masa jabatan sebagai presiden tahun 45. Dan dia menjadi ibu negara di masa-masa yang sulit karena tahun 30-an kita semua tahu ada krisis ekonomi dan perang dunia kedua sampai tahun 45, tapi dia mendampingi suaminya menjadi ibu negara. Tahukah saudara bahwa Eleanor Roosevelt lahir tahun 1884 dan dia harus menjadi anak yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Usia 8 tahun ibunya meninggal. Usia 10 tahun ayahnya meninggal, saudara. Sehingga di usia 10 tahun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Dia hidup harus berbeda keadaannya, dibesarkan oleh neneknya dengan keadaan yang tidak mudah, tapi justru keadaan itu membuat dia menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat, bukan anak perempuan yang manja, yang hanya bisa kesana kemari, tidak tahu arah, tetapi dia menjadi pribadi wanita yang tegar. Dan ternyata dia baru sadar kenapa dia mengalami masa kecil seperti itu, saudara. Akhirnya dia sadar ternyata dia harus mendampingi suaminya melewati masa-masa yang sulit Amerika tahun 30-an, krisis ekonomi, bahkan masa-masa perang dunia kedua sampai tahun 45, saudara. Jadi artinya hari ini, saudara, kadangkala ada hal-hal yang kita alami saat ini yang kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Tapi jangan kita undur dari Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita akhirnya kecewa dengan Tuhan. Jalan aja, percaya aja. Karena kita yakin pada waktunya semua akan tersingkap. Maksud Tuhan akan menjadi nyata seiring perjalanan waktu. Di dalam dunia teologi disebut dengan istilah progressive revelation. Disingkapkan seiring perjalanan waktu. Tentu banyak hal-hal di Alkitab, ya, nubuatan-nubuatan yang kita tidak bisa mengerti pada waktu awal ditulis ribuan tahun lalu. Tapi begitu kita masuk di zaman modern, kita mengerti ini maksudnya ini. Itu disebut sebagai progressive revelation. Hari ini saya berdoa, apapun keadaan hidupmu, tetap terus percaya, maju terus dengan Tuhan, karena kita percaya yang pertama, Tuhan punya maksud selalu kebaikan untuk saudara dan saya. Yang kedua, tidak akan bertentangan dengan firman, tapi justru untuk menggenapi firman-Nya. Dan yang ketiga, kalau hari ini kita tidak langsung mengerti, jangan undur, tetap terus percaya, karena pada waktunya kita akan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman tersebut hidup, berakar, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat lewat firman yang berbuah dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami ditempatkan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti biasa, ibadah di minggu pertama di bulan yang baru akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih bahwa kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus melakukan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, lakukanlah ini mengingat akan aku. Kami mau mengingat karya salib-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah, semuanya untuk kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari dengar firman Tuhan, terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah buat setiap kita 2000 tahun lalu untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti yang di atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus, bentuk persekutuan kita dengan tubuhnya? Oleh karena itu, hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Silakan saudara mengangkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah 2000 tahun lalu mengampuni dosa saudara dan saya. Bukankah cawan anggur di tangan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Sejenak saudara boleh berdoa, tutup matamu, tundukkan kepalamu, mengucap syukur, naikkan terima kasihmu secara pribadi di hadapan Tuhan atas karya salib yang telah menghidupkan, menyelamatkan, menebus saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, tubuh-Mu yang terpecah menyembuhkan setiap kami. Darah-Mu yang sudah tercurah, darah yang suci kudus,
menyelamatkan kami, menebus hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk karya terbesar pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan Hamba berdoa pada saat ini buat setiap orang yang mendengarkan acara ini, menonton acara ini Tuhan, ibadah online, siapapun mereka Tuhan memberkati. Setiap pergumulan mereka dalam hal pekerjaan, karir, usaha, bisnis, pelayanan, usaha, rumah tangga, masa depan, hari tua, pasangan hidup, apapun yang mereka sedang gumulkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allah yang ajaib yang sanggup menolong menjawab indah tepat pada waktumu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya, semua menteri-menteri, TNI Polri. Berkati juga Tuhan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati setiap gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, semua dalam kapasitas dan posisinya masing-masing dalam usaha terus melawan pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Berkati seluruh rakyat Indonesia secara khusus umat Tuhan. Mereka mendengarkan acara ini, Tuhan berikan proteksi, perlindungan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, para pegawai, para pekerja tenaga profesional Tuhan, siapapun mereka, secara khusus juga orang-orang dari kalangan menengah ke bawah yang terdampak ekonominya, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami mau akhiri Tuhan, ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.